Rilis bahwa di antara wilayah di Indonesia yang paling rawan terjadinya bencana alam adalah Provinsi Aceh tercinta ini. Bencana alam yang rawan terjadi di Aceh menurut data BMKG di antaranya adalah gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor. Bahkan kalau kita lihat data-data sosial menunjukkan bahawa Aceh bukan hanya rentan terjadi bencana alam, akan tetapi juga rentan terjadi bencana sosial, konflik sosial, konflik horizontal. Data ini ingin memberikan informasi kepada kita sebagai umat Islam di Aceh. Pertama, sadar betul bahawa posisi kita sebagai hamba, sebagai mukmin, bahawa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini itu semua atas dasar kudrah dan iradah Allah. Allah lah yang menetapkan terjadinya sesuatu. Allah lah yang menentukan terjadinya sesuatu. Tidak ada satu pun daun kering yang jatuh ke bumi melainkan karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun data yang dirilis, apapun survei yang dihasilkan, apapun data ilmiah yang dikeluarkan oleh ilmuwan, sebagai mukmin kita meyakini semua itu tergantung kepada kudrah dan iradah Allah. Yang kedua, data tadi ingin memberikan pelajaran kepada kita hamba Allah, bahawa setiap peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita mukmin, apapun yang terjadi, entah tsunami, entah yang namanya gempa bumi, entah yang namanya longsor, entah yang namanya banjir, semua peristiwa bencana alam itu ujian kepada kita sebagai mukmin. Setiap saat, bahkan setiap detik, bahkan setiap waktu, setiap jam, Allah Azza wa Jalla selalu menguji hambanya. Ujian bisa berbentuk kesenangan, ujian bisa bentuk sesuatu yang menderita, bisa saja sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang kita benci. Tapi yang pasti itu semua adalah ujian Allah. Bahkan Allah menyebut dalam Al-Quran dengan lamut tauqid. Allah pastikan bahawa setiap hari, setiap saat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah gunakan lamut tauqid. Allah pastikan tidak ada di antara kita tanpa melewati ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Baik yang namanya kesenangan atau penderitaan, baik yang namanya sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang kita benci, baik karena kurangnya harta atau berkelimpahan harta benda, baik karena belum bekerja atau sudah mendapatkan pekerjaan, baik karena belum berkeluarga atau saat bahkan setelah berkeluarga. Yang pasti ujian itu setiap saat, setiap detik, setiap jam. Banyak orang berfikir ujian itu hanya sifatnya sesuatu yang tidak disenangi.
Banyak orang mengira yang namanya ujian adalah sesuatu yang tidak disukai. Padahal kadang ada kalanya kekayaan itu ujian, pangkat jabatan itu ujian, keluarga ujian, anak-anak kita yang saleh ujian, isteri kita yang salehah ujian, badan kita yang sehat ujian. Apapun yang kita miliki hari ini, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Kenapa? Karena Allah tahu dia bisa melewati kemiskinan itu. Ada Allah yang menguji dengan kekayaan. Kenapa diuji dengan kekayaan? Karena Allah tahu bahwa dia mampu memanfaatkan harta pada tempat yang Allah ridha dan Allah cinta. Semua peristiwa yang terjadi karena ujian. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Allah mengatakan, Allah berfirman kepada kita, Allah ingin mereview ulang, Allah ingin mengajak kita berfikir. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kita mengira akan masuk surga? Apakah kita mengira akan masuk surga dengan ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita? Sedangkan kepada kita belum datang ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian akan mengira akan masuk surga sedangkan kepada kalian belum datang ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana ujian-ujian yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kamu. Bagaimana ujian Rasulullah dalam membawa agama ini? Bagaimana Bilal bin Rabah diletakkan batu besar di atas perutnya, diseret di padang pasir terik panas matahari luar biasa. Dia demi mempertahankan agama Allah. Apakah kita pernah diseret, diletakkan batu besar di atas perut kita? Dan pada saat itu apakah kita mungkin akan mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan? Apakah kita akan mengakui Allah pada saat kita terancam? Apakah kita akan mengakui adanya Allah pada saat kita kaya raya luar biasa? Di sanalah dipertaruhkan iman kita yang sebenarnya. Nyaris seluruh para nabi, tantangan-tantangannya luar biasa. Ada yang tantangan datang dari anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Qabilnya, Nabi Nuh alaihissalam dengan Kan'annya. Ada yang datang ujian dari istrinya seperti istri Nabi Allah Lut alaihissalam. Ada yang datang ujian itu dari suaminya seperti Asiyah, istrinya Firaun. Ada yang datang ujian dari pamannya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Talib, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ada tantangan dari lingkungan sosialnya, dari masyarakat sekitarnya, ada masalah dari tetangganya. Semua diuji. Para rasul memang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mukjizat itu tidak keluar begitu saja. Ketika Allah berkehendak baru muncul, ketika Allah ingin baru ada. Semua itu atas dasar ketentuan dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang berbahagia, Rupanya ujian itu jembatan untuk menuju surga. Dan Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin kuat iman kita, semakin besar pula ujiannya. Masyarakat Aceh termasuk, kalau kita baca literatur sejarah, secara historis memang Aceh ini masyarakatnya paling kuat agamanya.
ketika paling kuat agamanya, maka Allah uji masyarakat Aceh. Sejak dulu perang Belanda, perang Jepang, konflik bersenjata 32 tahun. Ujian konflik namanya. Lalu Allah datangkan tsunami 17 tahun yang lalu yang akan diperingati minggu lusa. Ujian Allah. Setelah tsunami datang, perdamaian hadir. Ujian dari Allah. Apakah kita mampu mengisi perdamaian ini? Apakah kita mampu mengisi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ujian daripada Allah yang berupa perdamaian. Apakah kita mampu memaksimalkan untuk dekat dengan Allah? Karena orang Aceh ini dekat agamanya, bagus agamanya, hebat ibadahnya. Ketika Allah uji dengan ragam musibah, baik musibah yang namanya bencana alam atau bencana sosial, masyarakat Aceh tidak stres, tidak depresi, tidak frustasi. Gempa di Jepang, sekali gempa berapa banyak yang stres? Buka penelitian. Kenapa? Karena mereka jauh dengan Allah. Berapa lama kita dijajah? Berapa lama konflik bersenjata? Jarang orang Aceh yang stres. Tsunami begitu besar, 200.000 orang lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang yang stres. Tsunami Uberaya tuh jaring na urung pungo ya ceh. Pajan baru na urung pungo ya ceh. Baru saja itamong baru na urung Aceh le urung pungo ino ya ceh. Wap itamong tabe ya. Tsunami Uberaya, musibah kebili Allah, ujian kepada masyarakat Aceh. Mana yang pungo gara-gara tsunami? Nuet lang kampung, neputa lam kota, netanyang ba urung. Ai, kujui kau nyan pungo. Jarang yang tak dengar gak nyan pungo wap tsunami, jarang. Kujui gak nyan pungo. Pungo karena konflik bersenjata, langka. Kujui gak nyan pungo karena banjir, hana. Kujui gak nyan stres karena nama masalah bencana alam. Pujian pungo gempa bumi hana. Tapi rata-rata datanyang pujian ganyan pungo sabai tunggu. Rupa jih barosa baru lurung pungo ino ya ceh. Wap lam kampung, wap lam kota kai tamong sabai, itamong narkoba. Sejak nyan bertambah orang gila di Aceh. Allah uji kita dengan bencana alam, kita lewati dengan sempurna. Allah uji masyarakat Aceh dengan konflik bersenjata, kita lewati dengan sempurna. Tapi belum sempurna kita lewati ketika Allah menguji datangnya orang-orang busuk, datangnya orang-orang jahat ke kampung-kampung kita, lalu disebarkan narkoba, apakah yang namanya ganja, sabu dan seterusnya. Pada saat itulah muncul kebodohan, muncul beragam macam depresi, frustasi, dan ini perlu kita pikirkan bersama. Dan ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sanggup kita lewati atau tidak? Bila ini tidak kita pahami, ini tidak kita benteng, kita sebagai ayah tanpa pernah peduli kepada anak-anak kita, kita sebagai kakek ada kalanya tak pernah peduli kepada cucu-cucu kita, kita sebagai tokoh masyarakat kadang tak pernah peduli kepada masyarakat-masyarakat kita, kita sebagai pimpinan kadang kita tidak mau tahu tentang urusan rakyat kita. Ini yang jadi persoalannya. Inilah biang keroknya. Tidak ada social control. Kita tidak berani lagi menegur orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang bermaksiat tidak berani lagi kita tegur.
Bahkan kadang jangankan anak orang, jangankan anak tetangga, anaknya sendiri sekalipun tak berani ditegur. Nah, ni umit hana itu mayang, hanta jut letamnya, pakon hana kata mayang. Nah, ni muda tengah main chip, hanta jut tegurnya, baik main le-nya adanya. Nah, urung kadang hana kejak Jumaat, hanta jut tegur le, tengku pu hana kejak Jumaat ni ron pu sebab. Pu drone ni umit mentang. Pu drone musafir sehingga drone hana kejak Jumaat. Ada drone urung pungo, memang drone hana wajib Jumaat. Kita tidak berani lagi. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi berjalan, kata Nabi, dinukil hadis oleh Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, Allah tidak akan mengazab suatu kaum karena dosa-dosa tertentu orang-orang di dalam kaum tersebut. Akan tetapi Allah akan mengazab suatu kaum karena dosa-dosa tertentu orang-orang di dalam kaum tersebut yang dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada lagi orang yang mau mencegahnya. Biarkan bencana alam yang terjadi di negeri kita, di wilayah kita, di Aceh tercinta ini sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin bencana alam itu malah menjadi azab bagi kita. Ini yang mesti kita hindari. Gempa bumi silahkan. Bencana alam memang sudah ketentuan Allah, tapi yang menjadi PR kita adalah jangan sampai bencana alam itu menjadi azab bagi kita, bukan ujian, bukan peringatan, bukan ibrah dan pelajaran. Pada saat bencana alam itu menjadi azab, ini yang paling berbahaya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa bala datang, anzalal bala bil ma'siyah, turunnya musibah, turunnya bala disebabkan karena kemaksiatan. Wa rafa'al bala, diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala bitaubah, karena bertaubat atas dosa dan kesalahan yang kita kerjakan. Mestinya ini menjadi renungan akhir tahun kita, bahwa perlulah bagi kita untuk terus mengevaluasi diri, bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan, sehingga nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi dan muhasabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة